Kusnigo, usia saya 18 tahun. Saya berasal dari Jakarta. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi fisika angkatan 2023. Topik atau isu yang akan saya soroti secara mendalam adalah tentang peran bahasa Indonesia dalam pemersatu bangsa, merajut kebinekaan melalui kekayaan bangsa. Hal ini tentunya sudah wajar bagi kita bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan kita, yang menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan yang ada. Di dalam situasi keberagaman seperti yang kita miliki, penggunaan bahasa Indonesia memiliki peran krusial sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa ini tidak hanya menjadi sebuah sarana komunikasi, tetapi juga sebagai fondasi kesatuan dan identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita menghargai dan memupuk rasa persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Beberapa masalah atau fenomena negatif dalam penggunaan bahasa Indonesia dapat ditemukan saat ini. Salah satunya adalah penggunaan bahasa yang kurang baku dan mengalami pergeseran makna yang dapat menimbulkan kebingungan dan merusak pemahaman yang benar. Selain itu, penggunaan bahasa gaul dan singkatan-singkatan yang berlebihan di media sosial bisa merusak kualitas bahasa dan menurunkan kemampuan komunikasi formal. Perlunya kesadaran bersama untuk menjaga kualitas dan kejelasan dalam penggunaan bahasa Indonesia agar tetap menjadi alat komunikasi yang efektif dan efisien. Hal tersebut mengakibatkan banyak dampak yang mungkin bisa terjadi di masa depan dan menjadi pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek. Dampak positifnya, kemajuan komunikasi informal. Penggunaan bahasa gaul dan singkatan-singkatan di media sosial dapat mempercepat informasi dan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat di antara masyarakat. Ada kreativitas linguistik, meskipun terdapat pergeseran makna, perkembangan bahasa yang dinamis dapat memunculkan kreativitas linguistik, menciptakan ungkapan atau frasa baru yang memperkaya bahasa Indonesia. Dampak negatifnya, kurangnya keterbacaan. Pergeseran makna dan penggunaan singkatan yang berlebihan dapat menurunkan keterbacaan teks, mengakibatkan kebingungan dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Kehilangan kecanggihan bahasa. Penurunan kualitas bahasa formal dapat mempengaruhi ketajaman argumen dan dalam ranah politik dan ekonomi, mengurangi keefektifan komunikasi dalam konteks ini. Identitas kebangsaan. Bahasa adalah identitas kebangsaan. Jika penggunaan terlalu longgar dan berubah-ubah terus, bisa merusak rasa solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Pengaruh terhadap berbagai aspek. Yang pertama ada politik. Dalam konteks politik, kurangnya ketajaman bahasa bisa mengakibatkan pesan dan maksud politik mempengaruhi pemahaman publik terhadap isu-isu politik. Yang kedua, ekonomi. Dalam bisnis dan ekonomi, komunikasi yang efektif sangat penting. Pemahaman yang tidak tepat akibat kurangnya kejelasan bahasa bisa merugikan potensi bisnis dan keuangan. Yang ketiga ada pendidikan. Dalam pendidikan, penggunaan bahasa yang tidak baku dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk memahami dan menyampaikan konsep-konsep akademis dengan baik. Yang terakhir ada kebudayaan. Bahasa merupakan bagian integral dari kebudayaan. Perubahan dalam bahasa dapat mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, mempengaruhi keberlanjutan kebudayaan. Pentingnya pemahaman dan kesadaran terhadap dampak tersebut memerlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong dampak positif serta menghindarkan dampak negatif adalah 1. Perkembangan bijakan linguistik. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang mendorong penggunaan bahasa baku dan meningkatkan kualitas bahasa Indonesia dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dan media. Yang kedua, pendidikan bahasa yang berkualitas. Meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dengan fokus pada kemampuan menulis, berbicara, dan pemahaman bahasa yang baik dan benar.
Yang ketiga, ada sosialisasi dan kampanye. Melakukan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan bahasa baku baik melalui media tradisional maupun media sosial. Yang keempat, ada pendukung media yang berperan positif. Penggunaan media massa dan platform media sosial untuk mendukung penggunaan bahasa yang baik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bahasa baku. Tindak lanjut oleh masyarakat, kesadaran individu. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari dan menyadari dampak positif yang akan dihasilkan. Yang kedua, partisipasi dalam pendidikan bahasa. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program-program pendidikan bahasa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mereka dan mendukung upaya pemerintah. Yang ketiga, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, menyebarkan informasi dan memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang terakhir, budaya literasi, membangun budaya literasi di tengah masyarakat, membaca buku dan artikel yang baik, serta mengapresiasi karya-karya sastra yang memperkarya penggunaan bahasa. Melalui upaya bersama pemerintah dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap menjadi alat komunikasi yang efektif, memperkaya budaya, dan mendukung perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya akan meluncurkan serangkaian program untuk membantu meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi dalam penggunaan bahasa. Berikut beberapa program yang akan saya lakukan. Yang pertama, kampanye bahasa baku. Mengorganisir kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa baku, kesadaran akan pentingnya bahasa baku, melibatkan tokoh masyarakat, selebritas, dan pemuka agama untuk menjadi duta kampanye. Yang kedua, pelatihan bahasa untuk media. Menyelenggarakan pelatihan khusus bagi wartawan dan profesional media mengenai penggunaan bahasa baku dan etika berbahasa dalam penyiaran berita. Selanjutnya, kompetisi bahasa Indonesia berkualitas. Mengadakan kompetisi menulis dan berbicara bahasa Indonesia yang menekankan pada kejelasan dan keindahan bahasa, memberikan penghargaan kepada individu dan kelompok yang berkontribusi positif dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya, program edukasi bahasa di sekolah, mengintegrasikan program pendidikan bahasa baku ke dalam kurikulum sekolah, menyelenggarakan workshop dan seminar bagi guru untuk meningkatkan keterampilan mengajaran dalam bahasa baku, melakukan klinik online, menyediakan klinik bahasa offline untuk membantu individu memahami dan menggunakan bahasa baku dengan benar, mengundang ahli bahasa dan pakar linguistik untuk memberikan saran dan panduan. Melalui program-program ini, saya berharap dapat menciptakan perubahan positif dalam penggunaan bahasa Indonesia, mengurangi dampak negatif, dan merangsang minat masyarakat untuk lebih peduli terhadap kualitas bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia maju, bahasa berkualitas, penuh kreativitas, pelihara dan lestarikan bahasa Indonesia kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih bagi para pendengar, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Salam bahasa, inspirasi kebangsaan. Saya Matius Diego, pamit undur diri.